Nah oke guys, balik lagi di channel Oxide Workshop. Nah hari ini kita mau bacain hasil dari tes dyno yang kemarin dari versi PT. Mungkin videonya bakal agak sedikit boring karena cuma lihat-lihat grafik doang. Ya kemarin juga ada yang ngasih saran dan masukan biar videografinya bisa lebih bagus atau editingnya lebih bagus. Cuma saya belum punya kapasitas buat melakukan hal itu. Jadinya ya udahlah, ya konten sebisanya aja gitu. Jadi kurang lebih kayak gini kontennya. Ya udah, jadi ya semoga aja bisa bermanfaat lah itu, walaupun mungkin videonya nggak bagus gitu. Nah jadi bisa dilihat di sini kita udah masukin semua hasil dynonya dari keempat tes. Jadi ada ada banyak sih. Jadi yang tes 2 tuh ada error, jadi tombol stopnya nggak bisa di stop, makanya hasilnya agak kurang bagus gitu. Makanya ini sampai yang tes 2 tuh sampai berapa kali ngetes tuh banyak. Jadi yang ini bakal dihapus yang hasilnya nggak menurut saya nggak bagus karena stopnya nggak tepat lah gitu, stop ininya, karena emang tombolnya rusak. Jadi kalau kalian sadar sih itu ada jeda lah. Jadi ada jeda beberapa menit itu saya ngebenerin tombolnya dulu gitu. Karena emang dia nggak mau stop gitu. Sama ini yang warna biru. Oke, ini juga sama. Nah, oke, jadi kurang lebih hasilnya kayak gini dari tes 1 sampai ke 3. Bisa dilihat dari tes 1 kita bakal ambil rata-rata lah, apa hasil rata-rata aja ya biar enak. Hasil rata-rata deh, saya ambil hasil rata-rata sama hasil ininya apa namanya, hasil terbaiknya lah gitu. Jadi saya buat rata-rata sama hasil terbaik. Oke, ini set. Nah ini kan average tes 1. Nah ini average tes 1. Oke, terus nah hasil terbaiknya dari tes 1 ini yang di 14 HP. Jadi yang ini kita hapus, yang ini kita hapus. Oke. Nah dari tes 2 ini iya sih emang kemarin juga ada yang komen lebih stabil yang inilah gitu. Yang ini sih dia stabil, torsinya di 32, sama-sama 32, tapi horsepowernya agak beda. Jadi kita ambil, kita bikin average-nya dulu deh, saya lupa. Nah ini bikin average tes 2. Tes 2 berarti ini nggak usah. Oke. Nah dari 3 tes 2, nah ini average tes 2. Jadi nanti average ini mungkin lebih ke kestabilannya ya, kestabilan performanya lah istilahnya gitu. Ini average tes 2. Oke, jadi saya baru pertama kali sih nyoba-nyoba average ini. Jadi sebelumnya belum tahu ada fitur-fitur kayak gitu, jadinya belum tahu. Ini kita hilangin dulu lah average-nya. Oke, dari tes 2 kita ambil yang 14,7 karena ya the best-nya lah gitu. Sekarang kita masuk ke tes 3. Tes 3 lumayan, dari awalnya 14,2 habis itu stabil di 14,6. Nah, cuma yang torsinya paling bagus yang ini sih, yang 30. Cuma sebenarnya saya pengen ngambilnya tuh yang speedonya sama sih di 10,6. Nah, ini sama sih 10,7. Jadi kita ambil yang 14, yang tes 3-nya belum di average. Pak. Berarti average 1 2, berarti yang ini enggak. Oke, tes 3 average kita namain dulu biar enggak salah. Tes 3. Oke. Sebenarnya kalau masalah kestabilan sih nggak bisa dibandingin dari sekali dyno ya, karena umur pakai itu biasanya lumayan lama gitu. Jadi nggak mungkin sekali dyno langsung lemes gitulah si per istilahnya gitu. Ini tes 3 tadi udah di average, berarti kita ambilnya yang ini nih, yang 33 torsinya.
tes 3 oke. Oh ya, berarti yang 33 yang diambil ya. Iya, siap. Nah, sekarang sisa yang tes 4. Oke, yang tes 4 kita make average. Oke, tes 4. Oke. Nah, ini yang terakhir, tes 4. Nah, jujur sih saya udah lupa ya. Tes 1, tes 2, tes 3, tes 4 per berapa aja, karena ya udah lama juga sih. Nah, kalau yang tes 4 nya agak membingungkan nih, karena yang satu torsinya ada yang 27, yang ini yang 32, tapi ya udahlah kita hapus yang ininya 27-nya, karena dia torsinya 27 kena 2 kali lah gitu. Jadi mungkin ya 27 gitu. Nah, oke, sekarang ini udah dapet keempat hasil dynonya. Nah, jadi grafiknya kurang lebih kayak gini. Dari keempat hasil ini yang dapat horsepower terbaik menurut saya sih yang tes 2 ya, karena bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat. Nah, walaupun dia di angka di sininya sama 14,7, tapi dia di sini di grafik biru ini bisa dilihat nih yang biru. Nah, dia yang paling tinggi tuh. Jadi dia agak stabil di putaran atas sampai atas juga dia stabil. Nah, sedangkan yang tes 4 ini ya walaupun sama-sama dia di 14,7, tapi di sini ada turunnya juga gitu. Ada bedanya lah gitu, kayak gitu. Gitu. Jadi nah ini bisa dilihat kan dari ini ada kilometer per jam sama-sama 106, yang ini agak beda dikit lah 0,3. Cuma dari catatan waktu sih agak ya beda-beda tipis lah. Mungkin yang terbaik sih malah yang tes 4 sih, karena dia dapat 107 dengan waktu 7,8, sedangkan yang lain di 106,7 di 7,8. Ya nggak tahu sih kalau emang skala temnya bisa lebih kecil lagi, lebih akurat lagi, mungkin bisa kelihatan lah koma-koma di belakangnya gitu. Cuma kalau dilihat dari sini ya bedanya segitulah gitu. Dari segi torsi sih paling besar yang tes 3 ya. Yang tes 3 nih 33,2, 33,2. Yang kedua yang biru. Jadi ya best resultnya sih menurut saya malah yang tes 2 ya, karena dari torsi dia nggak jauh, horsepower juga bagus gitu, dari grafik power juga sama bagus dia. Nih. Misalnya, nah ini dari dia ini tes 3 sama tes 2. Di putaran atas sih nggak beda jauh, cuma di sini, nah ini beda 0,3 HP gitu. Nah di sini juga sama 0,3. Di awal dia kalah karena emang torsinya juga kan lebih kecil lah, dia nggak terlalu besar juga gitu. Nah yang paling jelek hasilnya ya yang tes 1 ini, yang menurut saya kalau nggak salah sih yang paling lembek ya. Jadi ya gitulah, mungkin karena mungkin pairnya paling lembek jadinya nggak bagus juga gitu ya. Mungkin kalau untuk standar beratnya berapa ya kurang tahu juga sih gitu. Nah kalau dari average sih yang paling bagus yang tes yang kuning sih malah. Iya sama tuh, yang kuning juga tuh, yang kuning di atas juga nih tuh, sama kan bisa dilihat yang kuning sama yang pink nih, kan dia yang bersaing nih di atas di putaran di paling tingginya. Nah yang kuning sama yang pink nih, nah bisa dilihat tuh bedanya 0,2 HP yang tes 2 sama tes 3, tes 4 di sini. Ke atasnya sama 0, nah beda 01 ya, 01 01 01 ke atasnya sama kayak gitu. Jadi yang kuning dan yang nggak terlalu terlihat sih. Coba saya bandingin yang pink sama yang abu-abu ya nih. Yang kuning sama itu hilangin. Beda-beda tipis sih ini, yang tes 3 sama tes 4 tuh nggak beda jauh, cuma yang atasnya lebih bagus yang pink yang tes 4. Cuma di bawah yang pink juga sih, tapi di tengah sama, di tengahnya sama. Ini untuk hasil average ya. Untuk hasil average. Kalau untuk hasil yang the best resultnya coba saya bandingin dulu. Ya mungkin tes 1 nggak usah lah, karena ya nggak penting juga, karena jauh banget itu, kayak ngapain gitu tuh, jauh banget gitu. Jadi ya udah. Nah untuk tes 1 tes 2 beda 0,2 di bawah, di tengah sama di atas juga beda tuh, beda 0,2 di putaran tingginya. Kalau tes 2 sama tes 4 dia di putaran tingginya sama, di tengahnya di RPM tengah lebih bagus yang biru yang tes 2, sama ini juga tes 0,3 tuh.
Ya mungkin agak nggak asik kali ya ngejelasinnya gitu, karena biasanya beberapa orang nggak terlalu suka penjelasan gambar, lebih suka jadi yang paling enak yang mana gitu, jadi kayak ngambil simple gitu pengen ya jawabannya. Nah ini untuk grafik akselerasi yang biru duluan, terus yang hijau sama yang biru atau tes 3 tes 4 itu bareng, yang terakhir yang merah untuk grafik akselerasi karena ini roller kan, speed roller kayak gitu. Ya udah sih kayaknya, apalagi ya mau dijelasin ya dari grafiknya ya, agak bingung juga sih, cuma kurang lebih udah kayak gini doang sih emang. Oh iya sama ini nih engine RPM. Nah jadi yang ngebedain tuh biasanya dari engine RPM. Nah engine RPM-nya, nah jadi kalau biasanya per keras tuh biasanya dia langsung teriak ke RPM tinggi gitu. Jadi ya ini karena yang merah nggak dianggap jadi kita skip. Nah bedanya sih cuma 30 RPM ya untuk yang tes 3 tes 4 nih. Coba kita ambil yang tes 2 nih. Nah kalau yang tes 2 lumayan jauh nih, bedanya sampai 150 tuh RPM-nya gitu. Jadi biasanya semakin keras pernya itu teriakan mesin bakal semakin kuat lah gitu. Kita lihat dari sini misalnya yang tes 2. Nah ini dia langsung mulai ke 8800 dari awal bukaan 8500 lah. Cuma agak susah juga sih bacanya karena, nah yang ini 8300 8700 untuk yang tes 3. Untuk yang tes 4, nah ini yang tes 4 malah dari 7000 nih, 7700 7800 8000. Jadi biasanya bedanya gitu sih dari kekerasan per tuh. Jadinya dia RPM-nya. Nah ini coba nih contoh. Wah ini kok agak ngaco ya. Oh cuma dia stabil di 8000-an. Jadi udah 8400 8500 malah turun ke 8200. Kalau yang lain kan naik terus RPM-nya. Dia jadi kayak stabil kayak yang ini nih misalnya. Nah ini 8800 900 turun sih sedikit, tapi habis itu dia naik lagi ke 9000 gitu. Nah bedanya biasanya di situ sih, kalau kekerasan per RPM tuh mirip-mirip sama kita kalau ngeentengin roller. Biasanya kan kalau ngeentengin roller tuh cenderung lebih ngegerung ya motor gitu. Nah si Persivity pun sama gitu, cuma peranannya tetap beda gitu. Karena kalau biasanya roller itu kalau semakin enteng putaran atasnya biasanya nggak dapat gitu. Sedangkan kalau Persivity ya putaran atasnya bisa didapetin dari rollernya gitu atau dari sudut-sudutannya gitu. Jadi ya biasanya ngakalinnya kalau pengen atasnya dapat bawahnya dapat, biasanya kita nyari dulu nih atasnya. Nah atasnya udah dapat misalnya pakai roller sekian gram gitu, misalnya putaran atasnya enak nih tapi bawahnya biasanya boyo gitu. Nah baru nyarinya dari Persivity gitu kayak gitu. Jadi emang agak kompleks sih kalau untuk nyeting kirian tuh biasanya lebih ke selera lah. Kadang ada yang suka gerung, ada yang nggak suka gerung gitu. Jadi ya selera masing-masing lah. Cuma maksudnya saya ngasih percobaan ini tuh ya biar ngasih tau lah perbedaan si per keras sama per lembek tuh. Jadi lebih ke apa ya, bukan RPM ya lah intinya kayak gitu. Jadi RPM yang dihasilkan si motor bakal beda lah gitu. Jadi pada saat kita buka gas dengan bukaan yang sama, kalau per RPM yang keras itu biasanya RPM-nya bakal lebih tinggi gitu. Apalagi ya, udah sih kayaknya yang saya jelasin ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh di komen di bawah aja lah, insya Allah mungkin kalau saya ngerti bakal saya jelasin. Kalau emang ya nggak ngerti ya mungkin bisa jadi bahan diskusi bersama gitu. Yang penting ya jangan nanya lah cocoknya pakai roller berapa, RPM berapa gitu, karena ya agak menyebalkan juga sih sebenarnya tuh. Karena kan tujuannya saya ngasih lihat video ini tuh biar kita punya pemikiran sendiri lah. Oh ini kurang nih, kurang bawahannya kurang atau gimana, baru pernya diganti gitu kayak gitu. Karena kayaknya berpengaruh banget deh si per sama si torsi gitu. Karena ini torsinya juga berubah banget tuh. Ada yang 30, ada yang 27, ada yang 33, 32 gitu. Jadi torsi itu biasanya buat putaran bawah lah gitu. Ya udah sekian dulu buat video
percobaan kali ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.